Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat beliau kita masih dalam keadaan sehat walafiat seperti sekarang ini. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang 10 keutamaan di bulan Ramadan. Semoga dengan menonton video ini teman-teman bisa menambah ilmu pengetahuan, amal, dan bermanfaat bagi teman-teman. Amin 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 ya rabbal alamin. Langsung saja kita masuk ke materi. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling suci bagi umat Islam. Banyak sekali amalan-amalan yang dapat dilakukan di dalam bulan Ramadan ini. Pada bulan Ramadan, biasanya umat muslim berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Berikut 10 keutamaan Ramadan berdasarkan hadis-hadis sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensabdakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Barokah artinya ziyadatul khair. Di bulan Ramadan ini banyak kebaikan yang bertambah, banyak kebaikan yang sangat meningkat. Kita lihat Ramadan ini memang penuh dengan keberkahan. Meningkatnya omset para pedagang dan pengusaha, serta THR bagi karyawan dan pegawai. Mungkin adalah keberkahan dari bagian bulan Ramadan. Sedangkan meningkatnya ibadah, puasa Ramadan, salat tarawih, serta sedekah adalah bagian keberkahan Ramadan yang lebih besar lagi. Yang kedua, itu diwajibkan berpuasa. Ingat, diwajibkan. Puasa menjadikan Ramadan ini istimewa karena ia adalah rukun Islam yang tidak ada di bulan-bulan lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kurang lebih seperti itu, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas engkau berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ingat nih teman-teman, puasa itu diwajibkan di bulan Ramadan buat umat muslim. Ingat ya, garis bawahin, diwajibkan. Jadi kalau teman-teman gak ngelakuin itu berdosa. Yang ketiga, pintu surga dibuka. Pada bulan Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, telah datang pada kalian bulan yang penuh berkah. Diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Dibukakan pintu-pintu surga. Dan yang keempat, itu pintu neraka akan ditutup. Di samping pintu-pintu surga akan dibuka, di bulan Ramadan ini pintu-pintu neraka akan ditutup. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, telah datang pada kalian bulan yang penuh berkah. Diwajibkan kepada kalian ibadah puasa. Dibukakan pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Yang kelima, setan dibelenggu, setan dikurung, gak boleh keluar tuh di bulan Ramadan. Setan-setan akan dibelenggu dalam bulan Ramadan ini. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan akan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari. Dan ada satu lagi hadis, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Diwajibkan kepada kalian beribadah puasa. Dibukakan pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, serta setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Ahmad. Ntar guys, capek juga, minum dulu. Coklatnya kebanyakan. Yang keenam, Lailatul Qadar. Keutamaan di bulan Ramadan yang tidak kalah luar biasa adalah malam Lailatul Qadar, yakni malam yang paling baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar hanya ada di satu malam di bulan Ramadan, tidak dijumpai bulan-bulan yang lainnya. Lailatul Qadar ada suratnya nih guys, itu surah ke-97 yang berbunyi kurang lebih seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya ta matla'il fajr.
Maafkannya bila ada salah-salah kata atau lafal. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu, turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Dengan adanya Lailatul Qadar ini, umat Nabi Muhammad SAW bisa mengejar ketertinggalan waktu beramal dari umat-umat sebelumnya. Seperti diketahui, umat-umat terdahulu itu umurnya panjang-panjang, guys. Panjang-panjang. Lebih lama hidupnya itu. Bisa ratusan hingga ribuan tahun. Dengan mendapatkan Lailatul Qadar ini, amal mereka bisa terkejar karena dalam satu malam Lailatul Qadar ini setara dengan 83 tahun. 83 tahun dibandingkan satu malam Lailatul Qadar. Kan bisa mengejar tuh. Bayangin guys, kalau misalkan 10 kali malam Lailatul Qadar dalam satu bulan Ramadan. Yang ketujuh, penghapusan dosa. Ibadah dan amal-amal soleh yang dilakukan di bulan Ramadan itu menghapus dosa-dosa kalian yang di bulan-bulan sebelumnya hingga bulan Ramadan ini, teman-teman. Ini salah satu keutamaan di bulan Ramadan, yaitu penghapusan dosa. Sabda Rasulullah SAW, sholat 5 waktu antara Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya jika dijauhi dosa-dosa besar. Yang ke-8, penghapus dosa yang telah lalu. Bukan hanya menghapus dosa dari Ramadan ke Ramadan selanjutnya, bahkan salah satu keutamaan di bulan Ramadan itu menghapus dosa-dosa kalian yang di bulan-bulan lalu. Ini diperoleh jika kalian melakukan puasa Ramadan, dilandasi dengan iman dan mengharap perhitungan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap perhitungan pahala, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat muttafaq alaih. Kesembilan, waktu dikabulkannya saat kalian meminta kepada Allah atau berdoa. Berbeda dengan bulan lainnya, pada bulan Ramadan banyak waktu mustajabah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah waktu menjelang berbuka. Bahkan sepanjang waktu puasa, mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Waktu itulah adalah waktu yang mustajabah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa di bulan Ramadan ini lebih dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang doanya tidak tertolak. Yang pertama, orang yang berpuasa sampai berbuka. Yang kedua, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, doa orang yang dizolimi. Hadis riwayat Tirmizi. Dan yang ke-10, yang terakhir, pembebasan dari neraka. Salah satu dari keutamaan bulan Ramadan adalah Allah membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Mereka yang hampir saja masuk neraka, dengan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan, mereka diampuni oleh Allah dan dibebaskan dari neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan dikabulkan. Jadi teman-teman, maksimalkanlah waktu kalian beribadah di bulan Ramadan. Ingat, puasa, jangan gak puasa, diwajibkan. Kalau enggak berdosa lu. Ya udah, semoga video ini jadi bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.